Dokter, ada nggak sih dok mitos-mitos tentang vaksin ini yang mungkin akan dokter Piprim luruskan begitu, mitos-mitos yang mungkin bikin orang yang justru emang rame udah gitu paling ya. bener nggak usah vaksin gitu misalkan gitu. Ada nggak sih dok mitos-mitos yang mungkin perlu Atau diluruskan contoh nih begitu? dok, saya tuh pernah misalnya membaca artikel ada banyak yang menyebut misalkan yang menolak vaksin karena menganggap vaksin tidak halal. Ya Nah, atau misalkan kayak seperti gitu. itu. Iya baik. Ini masalah halal haram ya. Heeh. Jadi kalau kita masalah halal haram kan kembalinya ke Majelis Ulama ya paling enak ya. Heeh. Itu sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia 2016 ya. Ada dua hal di situ. Jenis vaksinnya dia harus dari bahan yang halal dan suci. Kedua, program imunisasi dalam hal imunisasi itu bisa mencegah anak-anak atau masyarakat dari kematian atau dari cacat, maka program imunisasi itu menjadi wajib. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Ya? MUI mengemukakan kaidah darurat dan hajiat katanya. Ya. Darurat itu kalau dia menyebabkan kematian. Nah, dalam kasus harus vaksinasi tapi tidak ada alternatif vaksin yang mendapat sertifikat halal, maka kondisinya menurut MUI menjadi darurat. Dan dalam kasus ini vaksinasi tetap wajib diberikan karena kalau nggak divaksin itu anak bisa lumpuh. Ya. Nah, saya ingin ceritakan lagi ada beberapa perbedaan, bukan beberapa, ada paling tidak 2 atau 3 perbedaan mazhab ya dalam menyikapi halal haram ini. Kalau MUI menganggap vaksin yang memanfaatkan zat haram, walaupun di produk akhirnya nggak ada lagi zat haram, dia hukumnya haram. Tapi ada mazhab yang lain, ya mazhab Hanafi misalkan, itu dilihat produk akhirnya, jangan lihat masa lalunya gitu. Kalau produk akhirnya sudah nggak ada lagi zat haram, berarti apa alasan kita mengharamkan? Mengharamkannya. Ya. Nah, makanya nanti ada beberapa vaksin yang kalau menurut mazhabnya di sini yang MUI, dia tidak dapat sertifikat halal. Tapi kalau pakai mazhab yang melihat di ujungnya vaksinnya itu nggak ada zat haram, dia bisa keluar sertifikat halal. Kira-kira begitu. Tapi ada yang menarik adalah kalau kita buka surat Al-Baqarah 173 ya. Barang siapa terpaksa, katakanlah anggaplah vaksinnya haram ya. Anggap vaksinnya haram lah. Yeah. Siapa yang terpaksa, tidak ingin dan tidak melampaui batas, maka tidak mengapa. Jadi ini kasus darurat, misalkan orang makan daging babi demi survival hidup gitu ya. Iya. Makan dagingnya babi ya nggak apa-apa gitu. Nah, apalagi vaksin yang polio cuma 2 tetes. Iya. Lalu daruratnya di mana? Kan orang begitu, kan nggak darurat, nggak bikin mati. Darurat dalam kesehatan masyarakat itu kalau cakupan menurun di bawah, kalau polio itu di bawah 80% ya, menurun di bawah 80% aja, wabahnya akan muncul. Nah, jadi darurat kesehatan masyarakat itu bukan seperti darurat individu harus mati dulu gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita PIN ini kita gagalkan, ya, cakupan itu tidak tercapai, maka nanti korban-korban anak-anak yang lumpuh itu akan terus ada gitu. Dan ini yang kita sangat sayangkan. Kita kan mau Indonesia emas kan, Betul. ya kan? Kesian juga kalau anak-anak itu harus pakai tongkat gitu ya, harus lumpuh. Harus gara-gara mengubur polio. mimpi-mimpinya begitu Iya, ya. tapi Dok, ya.